Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Limami dari kelas IT 204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai anger management. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman sebagai dosen pembimbing kami selama 1 semester ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai anger management, kita bahas mengenai emosi dulu. Nah, emosi itu apa sih? Emosi itu adalah suatu perasaan atau pikiran-pikiran tentang suatu keadaan biologis ataupun psikologi, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, emosi itu ada banyak macamnya. Ada emosi sedih, bahagia, ataupun marah. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai salah satu emosi, yaitu marah. Marah itu adalah jenis emosi yang muncul akibat dari adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kecewa, kesal, frustasi, ataupun sakit hati. Nah, seseorang bisa marah pada orang tertentu karena faktor-faktor tertentu, atau karena acara tertentu, atau karena peristiwa traumatis yang pernah mereka alami. Dan bisa juga marah karena masalah pribadi. Nah, marah ini juga tiap orang kadarnya berbeda-beda. Ada orang yang sudah disakitin sedemikian rupa, tapi mereka memilih untuk sabar, diam, memaafkan. Ada juga yang karena masalah kecil, karena masalah sepele, mereka langsung yang boom, meledak marahnya, emosinya tidak bisa dibendung lagi, seperti itu. Fakta-fakta mengenai kemarahan. Yang pertama di sini adalah kemarahan itu bisa melukai diri Anda sendiri. Kenapa? Karena kemarahan ini bisa berhubungan dengan kesehatan mental dan jasmani kita. Misal, orang yang suka marah-marah itu bisa meningkatkan resiko sakit jantung dan sakit yang lainnya. Yang kedua, kemarahan bisa menjadi hal yang sulit untuk dihindari. Kenapa? Karena kemarahan ini bagian dari emosi manusia. Dia hal yang wajar. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengelola dan mengendalikannya. Lalu yang ketiga, cara mengontrol kemarahan. Nah, cara mengontrol kemarahan ini bisa menjadi hal yang sangat penting karena dengan kita bisa mengendalikan kemarahan, berarti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa menghindari penyesalan yang akan terjadi di kemudian hari. Kenapa? Karena kalau misalkan orang yang marah-marah itu, kecenderungan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang impulsif, yang maksudnya mereka tidak akan memikirkan akibatnya di masa depan nanti. Cara mengenali sinyal-sinyal kemarahan. Nah, yang pertama di sini adalah jantung berdebar. Jantung berdebar yang lebih cepat dari biasanya. Lalu yang kedua di sini ada timbulnya rasa panas. Jadi tubuh kita akan merasa panas, lebih panas dari biasanya. Lalu yang ketiga, mudah tersinggung. Perasaannya mudah tersinggung. Yang keempat, menjadi lebih lamban saat berbicara. Karena orang yang emosi itu biasanya antara hati dan pikirannya tidak sinkron, seperti itu. Di sini ada beberapa teknik menenangkan diri. Yang pertama ada latihan pernapasan. Jadi latihan pernapasan ini dapat membantu menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi yang negatif. Lalu yang kedua di sini jalan-jalan. Nah, jalan-jalan di alam bebas itu dapat membantu mengurangi kemarahan dan menenangkan pikiran. Berada di alam yang dapat mengurangi stres dan mengembalikan pikiran ke dalam keadaan tenang seperti semula. Lalu yang ketiga di sini ada yoga. Yoga dapat membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran, sehingga dapat membantu mengendalikan emosi negatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengkomunikasikan kemarahan. Yang pertama di sini coba untuk mengemukakan masalah dan bukan menyalahkan. Jadi biarkan orang lain tahu masalah yang kita hadapi dan cari jalan terbaik untuk menyelesaikannya tanpa menyalahkan orang lain. Yang kedua, menjaga sikap. Jadi kita harus tenang, coba untuk tenang dan tidak terlalu emosi ketika berbicara dan menyelesaikan masalah dengan orang lain. Yang ketiga, di sini mendengarkan dengan bijaksana. Mendengarkan dengan benar masalah-masalah yang dihadapi hingga orang yang berbicara dengan kita merasa diperhatikan dan dipahami. Jadi masalah apapun yang kita hadapi saat itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kemarahan itu ada 2 macam, anger in dan anger out. Nah, anger in ini dia kemarahan yang ditujukan kepada diri sendiri. Misalnya karena kecewa ke diri sendiri karena pencapaian yang tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Lalu anger out ini yang kedua adalah kemarahan yang ditujukan kepada orang lain. Nah, orang kan macam-macam ya. Kalau misalkan marah, mereka ada yang bisa ditahan masih, atau bahkan ada yang bisa disembunyiin, dan ada orang yang emosinya itu nggak bisa ditahan, yang meluap-meluap, meledak-ledak. Nah, di sini kita kan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi kemarahan yang meluap-meluap ini. Yang pertama, sadari perasaan. Coba untuk mempertimbangkan apa yang membuat Anda marah. Jadi kita harus menyadari emosi kita dan memahami perasaan kita sebelum dapat mengatasi kemarahan itu. Lalu yang kedua itu mengurangi tekanan. Nah, maksudnya ini kita dapat mengurangi
hal-hal yang membuat kita merasa stres atau tertekan, jadi membuat kita sulit mengendalikan emosi. Coba untuk mengurangi tekanan di dalam kehidupan kita dan untuk menciptakan suasana hati yang positif. Lalu yang ketiga, bermain olahraga. Bermain olahraga atau beraktivitas secara fisik ini dia dapat membantu mengurangi kemarahan dengan cara melepaskan emosi dan meningkatkan mood yang positif. Jadi dalam menghadapi kemarahan, penting untuk kita selalu mengingat mengenai pentingnya mengelola emosi dengan bijaksana dan mencari cara yang sehat untuk mengatasi stres dan konflik tersebut. Dengan kesadaran diri yang tinggi dan upaya untuk mengembangkan kepribadian yang positif, kita bisa mencapai hubungan sosial lebih baik dan menjalani kehidupan dengan lebih harmonis. Sekian dari saya, Masud Imami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.